Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya, fa insyaallah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas cucuran nikmat rahmat hidayah dan taufiknya, terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini, malam yang ke-22, kita bisa hadir bersama melaksanakan ibadah salat tarawih. Semoga puasa kita, salat tarawih kita, sedekah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesuai tema kita pada malam hari ini adalah puasa sebagai bentuk upaya mengendalikan hawa nafsu dan hati. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bahwa setiap manusia normalnya adalah diberikan yang namanya hawa nafsu. Dalam Al-Quran disebutkan zayyina linnasi hubbus syahawat. Telah diberikan perhiasan bagi manusia berupa hawa nafsu. Orang kalau lahir normal pasti punya hawa nafsu. Apa hawa nafsu itu? Hawa nafsu itu adalah keinginan. Keinginan pengen makan, keinginan pengen minum, keinginan pengen punya harta banyak, pengen punya mobil, pengen punya jabatan, dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari perhiasan manusia yang namanya hawa nafsu. Maka ketika Al-Quran hadir, agama hadir, memberikan tuntunan kepada kita bagaimana agar kita mampu mengendalikan yang namanya hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ini ibarat seekor binatang liar, itu bagaimana cara kita mengendalikan hewan liar itu? Contoh misalnya kita punya kerbau. Kerbau itu kalau tidak diikat, dia akan pergi semaunya sendiri. Sehingga yang punya kerbau ngikutin kemana arah perginya kerbau. Kerbau ke kanan ikut ke kanan, kerbau ke kiri ikut ke kiri. Tapi kalau kerbaunya diikat, maka kerbau yang akan mengikuti kita. Makanya kalau orang kampung dulu membajak sawah dengan kerbau. Kenapa? Kerbaunya bisa kita kendalikan. Begitu juga dengan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu bisa kita kendalikan, maka akan ada filter mana keinginan yang baik dan mana keinginan yang tidak baik. Kalau sampai keinginan-keinginan tidak terkontrol, maka akan menghancurkan nilai-nilai iman dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah seorang sahabat Rasulullah bernama Tha'labah. Ketika beliau hidup dalam kefakiran, beliau mintanya sama Allah nggak banyak-banyak, cuman pengen hidup berkecukupan, udah itu aja. Orang kalau hidup miskin pengen jadi orang kaya. Nah itu fitrah Pak, itu adalah fitrah manusia.
Ketika kita belum punya kendaraan motor, kita berdoa pengen punya kendaraan motor. Begitu punya kendaraan motor, doanya beda lagi. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini bisa kebeli mobil. Udah kebeli mobil, doanya beda lagi. Ya Allah, pulang kampung naik pesawat kayak biar cepet. Nah, Tha'labah ini ketika dalam kefakiran, beliau selalu rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Tha'labah ini minta kepada Rasulullah atas bujukan istrinya, minta didoakan menjadi orang kaya. Apa jawab Rasulullah? Ya Tha'labah, saya khawatir kamu tidak akan sanggup, hawa nafsu kamu tidak akan sanggup menerima amanah kekayaan. Kalau lagi miskin sih iya, doanya pengen kaya. Begitu kaya nanti takutnya lupa sama Allah. Tidak bisa mengendalikan yang namanya hawa nafsu, keinginan yang berlebihan. Tidak ya Rasul, nanti kalau saya kaya saya akan bersedekah, saya akan rajin tambah ibadah. Nah itu doanya kalau lagi miskin begitu. Akhirnya Rasulullah ngedoain, baik saya doain mudah-mudahan kamu jadi orang kaya. Dibekali oleh Rasulullah, dimodalin usaha untuk berternak domba. Akhirnya karena yang doa Rasulullah pasti diijabah oleh Allah. Tidak berlangsung lama Tha'labah menjadi orang yang kaya raya. Dombanya sepasang menjadi 4 menjadi 8 menjadi 16, terus berlipat-lipat sampai dombanya ini beribu-ribu ekor. Sehingga Tha'labah sudah disibukkan dengan kesibukan untuk mengurus domba. Yang tadinya sholat 5 waktu selalu berjamaah mulai berkurang, tinggal sholat maghrib sama sholat isya. Lama-lama sholat isyanya ditinggal, gak berjamaah, tinggal sholat maghrib. Saking sibuknya sholat 5 waktu ditinggal juga, tinggal Jumatan tok seminggu sekali. Ada nggak Pak orang model begini? Nah karena saking sibuknya ngurusin harta, jangankan 5 waktu, seminggu sekali aja nggak bisa datang Pak. Datangnya cuma setahun 2 kali, Idul Adha dan Idul Fitri. Makanya kalau malam ini jamaahnya segini, nanti kalau Idul Fitri sampai ke luar-luar, sampai ke jalan-jalan, betul? Nah, berarti ada yang model sholat tahunan, ada yang model sholat mingguan, kira-kira begitu. Ada Pak di sini Pak? Jangan-jangan ada keturunan Tha'labah, jangan-jangan. Ada. Akhirnya lama-lama jangankan seminggu sekali, setahun sekali pun gak datang Pak, ini Tha'labah. Saking sibuknya ngurusin harta, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu terhadap dunia. Akhirnya Rasulullah ingat, lah Tha'labah kemana kok lama-lama ngilang? Sahabat bilang, ya Rasul, Tha'labah sekarang menjadi orang yang kaya raya. Dia nggak sempat sholat, sibuk tiap hari, dombanya ribuan ya Rasul. Kalau begitu, datengin Tha'labah, minta zakatnya, zakat peternakan. Jadi ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, mintain zakatnya. Bukan sedekah, zakat. Kalau zakat itu wajib. Ketika sahabat datang minta berzakat, apa jawab Tha'labah? Ini adalah hasil keringat saya sendiri, hasil usaha sendiri. Kok enak-enakan kamu minta? Nah. Akhirnya sahabat ngadu kepada Rasulullah, ya Rasul, begini tanggapan Tha'labah ya Rasul. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah mengatakan celaka 3 kali kepada Tha'labah. Akhirnya sahabat menyampaikan kepada Tha'labah, ya Tha'labah, Rasulullah murka, Rasulullah bersumpah engkau celaka sampai 3 kali. Akhirnya gemetar hati Tha'labah. Hari itu beliau ingin bertaubat, tapi keburu Allah tidak menerima taubatnya Tha'labah.
sehingga salabah mati dalam kekufuran karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, gila harta yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran ini menjadikan kita nasihat bahwa semakin kita diberikan kekayaan atau punya tanggung jawab yang besar, bahwa kekayaan itu sebagian milik haknya orang-orang yang membutuhkan. Maka dengan semangat bulan Ramadan, mudah-mudahan kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita, cinta kepada dunia yang berlebihan. Bukan berarti kita nggak boleh kaya. Orang Islam harus menjadi orang kaya. Kalau ini orang kaya semua, insya Allah masjid nggak lama lagi akan berdiri megah. Amin. Akan dirombak lantai 13. Alhamdulillah. Maka orang Islam butuh orang-orang yang kaya. Bapak Ibu kalau pengen masjidnya cepat datang, cepat jadi. Kalau datang ke masjid, jangan rogohnya jangan sampai salah pilih. Ini yang sebelah kanan ada 2.000, sebelah kiri ada 50.000. Tromol lewat, kira-kira yang dimasukin yang mana? Kiri. 2.000. Untungnya ada yang linglung. Begitu tromol lewat bingung. Tadi yang 2.000 kanan apa kiri ya? Bingung dia, mau lihat dulu kan malu. Nah, akhirnya ia ambil, begitu dicemplungin ternyata yang keluar adalah 50.000, sehingga sholatnya nggak khusyuk sampai di rumah nggak bisa tidur gara-gara salah masukin uang. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan Ramadan tinggal beberapa langkah lagi meninggalkan kita. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik. Kita jadikan sebagai bentuk upaya mengendalikan hawa nafsu kita agar kita diberikan hidayah petunjuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.